Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Inggih halitele kelas 4 sareng sami punapi gatre dumugi becik kelan rahayu nggih. Tugas niki atau pada waktu pembelajaran 2 kita sudah mempelajari aksara Bali. Sampunan sat nggih. Terus pelajari karena aksara Bali itu akan selalu ada pada setiap ulangan atau latihan soal-soal di buku kalian atau di modul. Nah, sekarang Miss akan melanjutkan ke materi baru, yaitu pelajaran 3 mengenai pupuh. Sebelum lanjut, Miss akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran Rahingo Mangkin adalah supaya anak-anak dapat mengenal pupuh Mas Kumambang dan pupuh Ginanti, serta mencari tahu pada lingsenya. Dan yang kedua, supaya anak-anak dapat melantunkan pupuh Mas Kumambang dan pupuh Ginanti sesuai dengan pada lingsenya. Mari kita lanjutkan ke materi ya, tentang pupuh yang berkaitan dengan tembang atau lagu. Miss akan jelaskan dulu mengenai kesusastraan tembang yang dibagi atau kekepah dados 4, yaitu sekarare atau lagu anak-anak. Misalnya, contohnya Juru Pencar, Putri Cening Ayu, Meong-meong, Katak Dongkang, Ratu Anom, Semut-semut api, dan lain-lain. Nah, sekarang tersebut kalian sudah pelajari di kelas 1 dan kelas 2. Itu adalah lagu anak-anak yang kalian pelajari. Kemudian yang kedua adalah sekaralit atau pupuh atau sekar mocapat. Dan yang ketiga yaitu sekar madiu. Sekar madiu yaitu contohnya adalah kidung. Kemudian yang keempat adalah sekar agung yang contohnya adalah kekawin. Nah, untuk di kelas 4 ini kita atau irage pacang melajah sekaralit atau pupuh. Jadi di kelas 4 sekaralit atau pupuh dibagi atau kekepah menjadi dase atau 10, yaitu pupuh ginade, pupuh ginanti, pupuh Mas Kumambang, pupuh mijil, pupuh semarandane, pupuh sino, pupuh pangkur, pupuh pucung, pupuh durme, dan pupuh dangdang yule. Nike ada dase jenis pupuh. Nah, dari 10 atau dase pupuh tersebut, di kelas 4 sekarang ini kita akan belajar 2 pupuh saja dulu, yaitu pupuh Mas Kumambang dan pupuh Ginanti. Nah, sekarang atau makin Miss akan membahas sedikit mengenai ugar-ugar pupuh. Ugar-ugar itu patuh teken atau ugar-ugar itu adalah aturan-aturan yang ada dalam membuat suatu pupuh. Jadi karena pupuh itu adalah jenis sastra tembang yang terikat oleh aturan-aturan tertentu,
ada ugar-ugarnya nih, atau aturan-aturan yang mengikat. Ugar-ugar punike atau aturan-aturan itu ada 3, yaitu 1 yang namanya guru gatra, yang kedua namanya guru wilangan, dan yang ketiga namanya guru dindong. Misalkan bahas dari yang pertama, yaitu guru gatra. Guru gatra itu adalah akeh carik ring sejeroning apade. Carik itu patuh teken baris dalam bahasa Indonesia, sedangkan apade itu patuh teken bait dalam bahasa Indonesia. Jadi guru gatra itu adalah aturan dalam pupuh tentang banyaknya baris dalam satu bait pupuh, karena masing-masing pupuh itu berbeda-beda jumlah barisnya dalam satu bait. Dan yang kedua tadi ada guru wilangan. Guru wilangan adalah akeh wande ring suwang-suwang carik sejeroning apade, atau bahasa Indonesianya banyaknya suku kata pada tiap-tiap baris kata dalam satu bait pupuh. Jadi masih ingat pelajaran di kelas 2 dulu ya mengenai wande. Wande itu patuh teken suku kata, mensuku katakan dalam bahasa Indonesianya. Misalnya jendela, bagaimana cara mensuku katakannya? Misalnya jen strip d strip la. Itu cara mensuku katakan dalam bahasa Bali disebut dengan wande. Sama mensuku katakan, nanti misalkan kasih contohnya dan sudah ada di modul kalian. Jadi tiap baris jumlah suku kata dalam setiap pupuh itu sudah ditentukan jumlah barisnya. Kemudian yang ketiga guru dindong. Guru dindong itu adalah labuh suara ring penguntat carik ring sejeronin apade. Jadi labuh suara itu adalah vokal terakhir dari pupuh tersebut pada setiap baitnya, karena terikat oleh aturan-aturan atau ugar-ugar dalam pembuatan pupuh tersebut. Nah, itulah 3 aturan dalam pembuatan suatu pupuh, yaitu guru gatra, guru wilangan, dan guru dindong. Nah, pada lingse inilah aturan dalam membuat pupuh. Napi nike pada lingse nike artinya akeh wande ring sowang-sowang carik miwah labuh suara ring penguntat carik sejeronin apade. Artinya banyaknya suku kata tiap baris dan diakhiri dengan vokal pada setiap baris pupuh. Untuk lebih jelasnya, Miss akan kasih tahu bagaimana cara
mencari Padelingse dalam pupuh Mas Kumambang dan Padelingse pada pupuh Ginanti. Sekarang keluarkan modulnya. Di sana sudah ada contoh pupuh Mas Kumambang. Ya, lihat di modulnya, di sana sudah ada contoh pupuh Mas Kumambang. Cari halaman 18 di modul kalian. Nah, di sana sudah ada contoh pupuh Mas Kumambang. Dalam pupuh Mas Kumambang terdiri dari 4 baris dalam satu baitnya. Kalian bisa lihat contohnya di sana, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Di sana baris pertama ada iseng tityang pangkah milu mitutin, itu dia. I strip seng, strip ti, strip ti, strip ang, kemudian strip pang, strip kah, strip mi, strip lu, strip mi, strip tu, strip tin. Itu terdiri dari 12 suku kata, dan lihat vokal terakhirnya di situ ada i, walaupun di terakhirnya itu ada konsonan. Sudah ada 12 i. Kemudian ngawi geguritan, nga, strip wi, strip ge, strip gu, strip rit, strip an. Lihat vokal terakhir itu ada a, walaupun ada konsonan n. Jadi 6a. Kumambang angin nembangin, ku strip embang, strip bang, strip ang, strip ngen, strip nem, strip bang, strip in. Sudah, di situ ada 8 i, dan lihat konsonan terakhirnya adalah i. Angin ngelimuran mana, a, strip ngen, strip nge, strip li, strip mu, strip an, strip ma, strip na. Terdiri dari 8a. Lihat vokal terakhir, ya. Nah, itulah cara mencari Padelingse dalam pupuh Mas Kumambang. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di situ di modul halaman 18 ada pupuh Mas Kumambang. Di atasnya juga ada contohnya, kemudian di bawahnya bagaimana cara mensuku katakan, itu juga sudah ada contohnya. Lihat di sana ada 12 i, ada 6a, ada 8i, dan ada 8a. Nah, itu saja dulu cara mencari Padelingse pada pupuh Mas Kumambang. Misalkan lanjutkan cara mencari Padelingse pada pupuh Ginanti. Caranya sama. Kalian bisa lihat di halaman 19. Di sana ada pupuh Ginanti. Contoh pupuh Ginanti yaitu saken mana guru mituturin jenging jari kawereh luwir sanjata ni angin prabotan sai ka angin ngeruruh merta
Senun seninge urip. Nah, untuk pupuh ginanti yang terdiri dari 6 baris dalam satu baitnya. Kemudian padelingsenya yaitu 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, dan 8I. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat di modul kalian. Sudah? Kalau belum mengerti, silakan baca modul kalian mengenai pupuh. Sudah ada di modul kalian itu di pembelajaran 3. Silakan minggu depan bawa pertanyaan kalau kalian belum mengerti, akan Miss Made jelaskan lagi dari awal. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Miss Sineb Anto Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.